Baik, selamat sore semuanya, saudara-saudari, para mahasiswa, para suster, frater, umat yang mengikuti secara daring, Zoom. Pada sore hari ini kita akan mulai sebuah program semacam kursus atau untuk kami kuliah tambahan untuk kami di Stikas. Ya, karena ini menurut saya sesuatu yang penting. Jadi kita mengajak partisipasi umat juga di dalamnya melalui Zoom. Judul dari tema dari kuliah kita, kursus ini adalah Pastoral Care, yang kami sebarkan di flyer itu disebut Pastoral Care. Isinya sebetulnya juga adalah pastoral counseling. Ya, pastoral counseling yang akan dibawakan oleh Reverendus Dominus Charles dari Keuskupan Keningau. Mengapa saya ngomong ini? Karena ada beberapa tadi yang sudah tanya ke saya, kenapa pendeta yang mengajarnya di depannya ada kata refnya. Ref itu artinya reverendus, itu sebutan untuk para pelayan Tuhan. Ya, di Indonesia kalau kita lihat ada tulis RD. RD itu reverendus Dominus. Ada RP reverendus Pater. Jadi sebetulnya sama saja, artinya seorang imam murni, bukan seorang pendeta Kristen Protestan. Jadi saya hanya memperjelas hal itu supaya jangan dikira, oh yang mengajar ini seorang pendeta, ini seorang imam, jelas tidak menikah, jadi ya, imam, seorang yang memang merayakan Ekaristi. Baik saudara-saudari, untuk tidak memperpanjang kata, saya memberi kesempatan kepada Father Charles untuk memulai sesi pada sore hari ini. Jadi kita punya 5 sesi sore hari terus, ya, hari Senin dan hari Rabu, ya, setiap minggu. Jadi 2 jam, 2 kali 50 menit. Jadi untuk tidak memperpanjang kata, saya beri kesempatan kepada pemateri kita, Romo Charles. Ya. Salam bertemu kembali, salam hormat, sejahtera, dan selamat sore dari Romo Charles, Imam Katolik Tulin. Saya diberitahu istilah yang kami gunakan di Malaysia itu ada keliru dengan di sini. Saya pikir dalam flyer pun sudah diubah, RD. Saya difahamkan untuk berfungsi dengan pengalaman, pengetahuan, dan pengamalan saya sebagai seorang imam yang khusus dalam pastor care dan counseling. Dalam 1 jam 50 menit saya coba kongsikan, ada 5 sesi setiap hari Isnin, Rabu setiap minggu, berakhir dengan minggu terakhir hari Senin. Dan ada beberapa topik, adapun pendekatan-pendekatan yang saya mau kongsikan dengan saudara-saudari, Romo, Frater, Sister, Bapak Ibu, dan juga saudara umat yang sedang mengikuti siaran live ini melalui Zoom. Saya ingin mau sentuh sedikit tentang istilah yang digunakan. Pada mulanya saya diberitahu ialah pastor counseling, tapi kemudian
Pastor K, tapi saya ada bincang dengan Romo Elijah juga. Mungkin kita gabungkan dia sebagai Pastor K and Counseling. Nah, untuk memulakan etimologi perkataan asal-usul K. Sulit dan tidak mudah untuk mencari terjemahan perkataan K. Kalau dari pengalaman saya di Malaysia, coba melihat di mana-mana perkataan K diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bahasa itu macam tidak tepat. Mungkin tepat pada sesuatu organisasi yang gunakan dalam karisma mereka. Contohnya, kata orang Chalke, kepedulian kanak-kanak. Mereka gunakan kepedulian orang tua. Kadang-kadang perkataan itu diterjemahkan sebagai penjagaan, rawat. Banyak perkataan, tetapi tidak ada satu yang saya rasa dapat mengungkapkan perkataan ini. Jadi saya mau perkenalkan supaya kita kembali kepada asal-usul perkataan K ini. K itu berasal dari perkataan kurah, bahasa Latin, dan ada arti membantu, menolong. Dan dari perkataan kyo atau kura itu, banyak bahasa Inggris mengaplikasikan perkataan asal itu dalam berbagai bidang penjagaan. Accurate dari kura, accurate itu tepat, persis. Curable, biasanya aplikasi dalam kesehatan penyakit yang boleh dirawat, boleh disembuh. Curate, curative, itu adjektif. Curator, curator adalah siapa? Seorang yang kerja di museum yang menjaga barang-barang antik supaya dirawat dan dijaga, memelihara supaya tidak rusak lagi. Cure dalam bahasa Inggris menyembuh. Manicure, mani tangan. Apa manicure tu? Ini wanita biasa pergi minta potong kuku. Manicure atau pedicure, kuku kaki. Secure, selamat. Sinecure dan sebagainya. Semua ini cure berasal dari perkataan kura, Latin. Jadi saya belum dapat mencari perkataan yang boleh mengganti perkataan K itu dalam bahasa Melayu atau bahasa Indon. Selain daripada perkataan K, yang kita tinggal juga pastoral. Pastoral itu dari asal-usul perkataan pastor. Dalam bahasa Latin, gembala. Gembala yang mengembalakan kawanan-kawanan mencari makan, cari rumput, cari air. Dia merawat, dia jaga, dia selamatkan. Jadi kalau kita gabungkan dua perkataan ini, pastoral care, perkataan ini sungguh luas. Istilah judul ini sangat luas. Buat sementara saya belum dapat ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indo maupun bahasa Malaysia. Kita gunakan ini sebagai kuliah kita pada sore ini. Saya berharap setelah kamu dengar nanti perkongsian ataupun kata-kata yang lain,
kamu bisa keluarkan satu cadangan apa yang harus kita terjemahkan. Ada pepatah mengatakan, setiap kali air bah, tebing sungai berubah. Jadi setiap kali kita coba menerjemahkan sesuatu perkataan, artinya akan berubah. Karena tidak ada istilah yang tepat bagi satu idea, satu perkataan yang digunakan pada asalnya. Tapi mungkin kita boleh kongsi bersama ataupun kita sama-sama diskusi setelah ini, apakah istilah yang paling tepat. Nah, kalau kita mau katakan pastor care, sudah tentu tadi saya sudah ada tentang rawatan, penjagaan, jaga keselamatan, dan pastor itu adalah ada dalam perkataan asal-usul penggembalaan. Kalau kita baca di kitab suci, banyak dirujuk pelayan-pelayan yang diutus oleh Tuhan adalah dari gembala. Seperti siapa? Nabi Musa. Dia dipanggil sewaktu dia sedang membawa kawanan domba-domba mencari air untuk mertua dia, Jethro. Dia adalah seorang gembala, dipanggil untuk satu pelayanan yang besar. Kemudian yang terkenal juga ialah Raja Daud. Kita tahu ceritanya, ada 7 kakak dia yang lain, tidak satu yang dipilih, tapi dia yang ke-8 dia yang dipilih. Siapa tuh? Bapaknya kata dia sedang menjaga kawanan. Dia seorang gembala. Dan Yesus juga banyak menggunakan istilah-istilah sebegini. Seperti Petrus sebelum kebangkitan, dia panggil Petrus menjadi penjala manusia. Setelah kebangkitan, dia mengutus dan melantik Simon Petrus sebagai gembala, jaga kawananku. Jadi karena topik ini, judul ini ada kaitan dengan keagamaan kita, maka saya ingin mau tawarkan sini untuk renungan dari teks surat kepada jemaah Ibrani, bab 1 ayat 1 hingga 4. Saya sudah sediakan, saya baca di sini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Dia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Dia selesai mengadakan penyucian dosa, Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Dengan gambaran puisi dan sejarah manusia, kitab suci menceritakan kisah perjuangan bangsa untuk menjadi bebas, untuk bergumul dan penawanan
dan rasa bersalah. Dengan peristiwa Keluaran yang buku kedua dari Alkitab, orang-orang ini, orang-orang Ibrani, merayakan momen penting saat mereka beralih dari orang tawanan ke orang bebas. Tinggal di tanah yang dijanjikan kepada mereka. Dalam berbagai tingkatan dan dengan kepribadian baru, kisah keluarga diceritakan berulang kali saat orang-orang terikat dalam rasa bersalah dan kemudian diundang untuk kembali kepada Tuhan mereka untuk bertumbuh dalam hubungan perjanjian yang lebih dalam. Peristiwa pengalaman Keluaran ini menceritakan orang yang dalam duka cita, dalam sengsara, dalam penghambaan. Mereka menjadi budak-budak, hamba abdi selama 430 tahun. Berdoa menanti mengharapkan pembebasan dari tawanan ini. Apabila Musa diutus untuk membawa mereka keluar dan mereka mengalami kemerdekaan. Saya rasa petikan ini sesuai bagi kita merenung tentang judul yang kita mau diskusi hari ini, ialah tentang pastoral care. Pengalaman orang-orang Ibrani adalah pengalaman sekelompok orang yang sangat biasa. Namun pengalaman tersebut memiliki landasan teologis sebagai pewujudan proses keselamatan. Kisah orang-orang ini tidak berbeda dengan kisah siapapun. Karena dalam setiap kasus, individu bergulat dengan masalah yang menyakitkan untuk berpartisipasi dalam cara hidup yang baru dan lebih manusiawi. Semua kita, saya dan Anda, masing-masing pernah mengalami dalam hidup kita tekanan, luka, dipermalukan, salah, dan sebagainya. Kita mengharapkan kedukaan, kesakitan ini pergi lebih cepat. Dan Tuhan dengan melalui peristiwa, melalui firman, melalui orang-orang yang membantu kita keluar dan kita dapat rasa bebas dari tekanan dan kita merasa merdeka. Inilah adalah pengalaman biasa orang-orang umat-umat Ibrani sewaktu mereka di Mesir. Bagi orang Yahudi, saya pernah waktu saya studi di New York, di Hebrew Union College bersama para rabi. Saya tanya apakah pandangan mereka tentang Keluaran itu. Itu menjadi satu pegangan kitab ataupun pengalaman doktrin yang kuat. Bagi kita, kalau kita melihat hidup pengalaman rohani kita, antara kita berputar masuk lebih tangkap, lebih mendalam, lebih tinggi atau lebih dalam, mereka anggap Keluaran itu adalah panduan hidup rohani mereka. Dari keluaran dari Mesir sampai sekarang, hidup mereka adalah satu lineal, satu jalan yang sentiasa melewati kesusahan ke kemerdekaan. Sesuatu tantangan, satu cabaran, satu permasalahan,
Dan mereka berusaha untuk menangani dia. Dan mereka dapat merdeka dari masalah itu. Maka bagi mereka itu keluaran itu adalah satu jalan hidup rohani. Kita boleh belajar dari pengalaman ini. Sebenarnya kalau kita tafsir dari pandangan orang Kristen, Judeo-Kristen, pengalaman keluaran ini adalah seperti kita orang yang berdosa, diselamatkan oleh Tuhan dan dibebaskan menjadi merdeka. Itulah perayaan yang selalu kita rayakan waktu Paskah. Dan itu adalah misteri penyelamatan kita. Dalam pandangan teologis Alkitabiah, pastor K adalah sejenis keluaran. Satu proses membantu kita mengeluarkan dari penghambaan ataupun apa-apa permasalahan. Jadi petikan yang saya rujuk tadi itu menjadi landasan ataupun foundation counseling pastoral ataupun pastoral counseling. Tapi mungkin saya sedang berpikir gunakan istilah pastor care dan counseling. Karena dalam pastor care, dalam mengembalakan orang-orang yang di bawah jagaan kita, kita juga memberi nasihat, memberi perkongsian, memberi pendapat, memberi cadangan-cadangan seperti sejenis counseling. Jadi saya mungkin mau melihat ini sebagai satu program atau satu model holistik pembebasan dan pertumbuhan kita dalam hidup rohani kita. Naratif yang telah menjadi alat penting dalam pekerjaan pastor Kristen atau pelayan umat, signifikansinya terletak pada fakta bahwa kisah-kisah pengalaman manusia biasa memiliki kemampuan untuk menarik orang lain ke dalam proses pengalaman itu. Semasa kamu mendengar, ini harapan saya juga bahwa ini bukan kita belajar hanya untuk membantu orang lain, tetapi lebih-lebih lagi buat masa kini untuk memahami diri kita sendiri. Apakah kita masuk dalam suatu peristiwa di mana kita mengalami hambatan, tantangan, masalah, suatu duka cita yang tidak dapat kita keluar. Kalau tidak sendiri dapat keluar, kita perlu kuasa lebih kuat ataupun orang yang lain untuk membantu kita keluar dari permasalahan itu. Nah inilah, sambil kita memahami apa itu pastor care dan counseling, kita paham diri kita sendiri. Apabila kita diutus ataupun mau melayani orang lain, kita sudah tahu dari diri sendiri. Kita boleh paham apabila orang ceritakan tentang permasalahan mereka. Kita mau apabila kita sudah menjadi lebih mahir dan mantap, boleh kongsi dengan mereka, tunjuk jalan yang sama yang membawa pembebasan. Jadi pewartaan firman Tuhan hanyalah peristiwa semacam itu. Melalui proklamasi yang menceritakan peristiwa biasa, manusia dipanggil untuk berbagi dalam biasa. Mereka mulai melihat pemerintahan Tuhan hadir
dalam hidup mereka sendiri. Dalam bagian pelajaran kita ini, kita akan merujuk kepada pengalaman seorang tokoh, Melvin Blanchett, dengan meringkas beberapa prinsip penting yang telah menjadi bagian dari kehidupan dan praktiknya sebagai seorang counselor. Saya cukup membaca dan melihat perkongsian dia ini amat mudah dan amat praktikal. Maka saya mau kongsikan dengan kamu dalam kuliah ini. Blanchett dalam bukunya 1983 dalam mengidentifikasi nilai teologis pastoral counseling, berusaha menarik landasan teologis dengan melihat 3 faktor penting. Dalam pastoral care ataupun pastoral counseling melibatkan 3 faktor ini, yaitu pastor, klien, dan prosesnya. Bagi seorang pastor, pastor ini bukan seorang imam saja, tetapi lebih luas. Tapi khususnya bagi imam, bagi orang awam, orang yang membantu orang lain. Kita panggil pastoral helper. Wacana asli iman Kristen membuat hubungan antara pastor dan gembala. Gembala melayani sebagai orang yang sangat memperhatikan domba-dombanya. Mazmur yang paling populer menarik perhatiannya begitu besar karena melalui ingatan akan sang gembala, orang bertemu dengan Tuhan. Seorang pastor yang mengembala, seorang pastor atau perkataan kalau dalam bahasa Inggris dia bilang pasture, seorang gembala yang membawa tawanannya. Seperti Tuhan melalui para nabi, khususnya Musa, mengembala mereka keluar dari Mesir sampailah ke tanah suci yang dijanjikan. Dari seorang gembala, seorang pastor, dia mengembalakan umat dengan memimpin mereka dari perasingan dan membawa mereka kembali ke negeri mereka sendiri. Yeremia bab 34 ayat 11 hingga 16 dan Yesaya bab 40 ayat 10 hingga 11. Sebagai pastor atau gembala, Tuhan berdiri sebagai tanda kekuatan. Dia yang dapat berperang melawan kejahatan dan memimpin bangsa untuk merumput. Mazmur 2, Yesaya 40. Dan pengalaman mereka tentang penawanan Babel, Allah berjanji kepada bangsa itu bahwa mereka akan memiliki seorang gembala baru, seorang Daud yang baru yang akan mengadakan perjanjian damai yang abadi. Saat dia bertumbuh dalam identifikasi dengan Roh Allah, Yesus digambarkan sebagai Daud yang baru. Dia mengambil gelar gembala yang mencintai kawanannya sebagai mana mereka mencintainya. Pengalaman namun menemukan domba yang hilang menjadi indikasi bagaimana rasanya mengalami pemerintahan Tuhan. Yesus sang gembala melayani sebagai gembala bagi orang-orang yang dia kasihi, berjanji untuk menghibur mereka dan meringankan beban dan duka yang mereka alami. Mazmur 23. Teks-teks kitab suci menjelaskan apa artinya menjadi seorang pastor sejati dengan mengambil gambar yang dapat dimengerti dan menghubungkannya dengan pemeliharaan Tuhan. Mungkinkah gambaran pastoral counselor
suatu gambaran seperti itu. Kalau kita biasa baca kadang-kadang dalam pelayanan kita pernah dengar juga orang yang sakit itu dipanggil pasien. Kalau dalam pastoral care dan counseling kita tidak panggil pasien. Pasien itu orang yang dirawat penyakit sakit di hospital. Yang kita pastoral care itu, kita pastoral counsel itu adalah secara formality kita panggil client. Dia klien saya. Seorang yang dibimbing dalam counseling, dalam pastoral care adalah klien kita. Dari deskripsi klien bukan satu jenis ya. Kita ada klien yang berbagai-bagai latar belakang, berbagai-bagai permasalahannya. Masing-masing datang ke proses pastoral counseling atau pastoral care dengan satu atau serangkaian pertanyaan yang unik mengenai situasi hidupnya. Masing-masing melambangkan peristiwa keluaran sebagaimana dialami dengan cara yang sangat pribadi. Kita melihat klien itu seperti pengalaman bangsa Ibrani di Mesir. Mereka adalah seperti klien orang yang menderita, dibantu keluar dari perbudakan, dikeluarkan dari duka cita, dikeluarkan dari tekanan. Dari dalam pandangan teologis ini, klien kita adalah seperti orang-orang Yunani dalam peristiwa keluaran, ataupun peristiwa keluaran itu adalah sejenis pastoral counseling yang mau membantu mereka. Bukan lagi gembala Musa, tetapi gembala yang baik, gembala yang baru, yaitu Yesus. Dari bagaimana kita mengambil tempat, kita menjadi sarana, kita menjadi alat, kita menjadi sumber di mana Tuhan menggunakan pakai kita menjadi saluran membantu orang keluar dari perhambaan itu. Jadi sebelum ada proses pastoral counseling atau pastoral care, klien mungkin terikat dengan cara yang menghambat pertumbuhan pribadi, tidak dapat berkembang. Saya doa, saya pergi menerima sakramen, tetapi ada sesuatu saja yang tidak kena, ada sesuatu yang tidak dapat terlepas. Seperti orang-orang sebelum Exodus yang terpisah dari Allah, individu terpisah dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Bahkan mereka juga terasing dari Tuhan. Komunitas Kristiani dan proses pastor counseling bersama-sama menegaskan bahwa situasi orang-orang ini bukanlah tanpa harapan. Pewartaan rekonsiliasi oleh orang-orang beriman sejalan dengan pastoral counseling yang memberikan bentuk konkret pada proses rekonsiliasi bagi orang-orang yang tidak memiliki pengalaman akan kasih Allah. Pendirian iman dari pastor counselor membuka jalan bagi pengalaman itu. Nanti besok lusa kita akan sentuh
beberapa aliran ataupun pendekatan-pendekatan terapi ataupun teknik-teknik counseling atau pastoral care. Bagaimana kita dapat melihat apa duka cita mereka, apa kehambatan mereka itu, siapa yang boleh membantu mereka keluar dari itu, dan apa peranan kita sebagai counselor atau pastoral caregiver. Jadi pada zamannya sendiri, misalnya Yesus berhubung dengan orang-orang yang diperbudak karena melalui dia mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia. Bahkan ketika mereka diperlakukan seperti benda, dihina. Kita tahu bagaimana beberapa cerita bagaimana bukan saja orang ramai, bahkan murid-murid Yesus sendiri menghalang orang sakit, anak-anak kecil, orang buta, orang kusta mendekati Yesus. Satu, karena penyakit sudah pun dikutuk, apalagi yang ditolak. Sehingga identitas ataupun integriti orang manusia itu pun dihampakan. Seperti benda, bukan lagi manusia. Jadi mereka ini mendobrak sejarah mereka dan membantu mereka melihat bahwa mereka memiliki kualitas kehidupan manusia yang tidak dapat dihancurkan oleh kurangnya cinta dan perhatian orang lain. Yesus menunjukkan walaupun ditindas, walaupun macam penyakit yang tidak ada rawatan atau penyembuhannya, Yesus memberi harapan. Yesus memberi pastoral care, pastoral touch, sentuhan kasih dari Yesus. Dengan cara yang sama, Yesus berhubungan dengan orang-orang saat ini melalui pastoral care dan counseling, membantu mereka mempertahankan nilai kehidupan dan kebebasan manusia dan situasi penindasan. Ramai kita, kalau tidak semua, pernah mengalami penindasan ataupun masalah-masalah mungkin tidak terlalu berat. Ada orang yang diusir keluar dari rumah, ditolak oleh masyarakat, dianggap sebagai sampah masyarakat dan sebagainya. Ini yang lebih menyakitkan, sehingga mereka tidak ada identitas, sehingga mereka rasa saya tidak ada guna, sehingga lambat laun mereka menjadi murung, depression, dan sampailah seperti dalam ratapan, lebih baik saya mati. Untungnya ada Yesus. Yesus yang berhubungan dengan kita hari ini adalah pribadi manusia sepenuhnya yang merupakan paradigmanya untuk apa artinya hidup sebagai manusia. Orang-orang yang fokus pada peristiwa keluaran memahami bahwa Yesus adalah sosok yang secara sangat terarah dan pribadi mengungkapkan keinginan agar semua yang terbebani untuk bebas dari penawanan mereka dan untuk berbagi dalam kepenuhan hidup manusia. Singkatnya, orang-orang yang masuk ke dalam proses pastoral care dan counseling membutuhkan kasih Allah untuk menjamah mereka melalui pribadi counselor. Jika seorang melakukan pendekatan awal, orang itu mungkin siap
untuk memulai pengalaman itu. Tanah kosong dan kemungkinan untuk kehidupan baru tampak cemerlang. Jelas dari sini bahwa kita yang mungkin mau menjadi pastoral caregiver atau pastoral counselor ataupun pelayan pastoral, kita mengikut jejak langkah dan ambil utusan Yesus sebagai pengganti Dia dalam dunia ini. Kita mengambil alih pastor itu. Kita menjadi gembala, membantu orang yang, ataupun seperti Yesus katakan, kawanan-kawanan yang tidak ada gembala. Jadi dalam konteks psikologi, keluarga, sosial dan budaya, klien ataupun orang-orang yang datang kepada kita sangat mirip dengan mereka yang berjalan melewati padang pasir dan belantara selama 40 tahun. Bagi orang-orang Ibrani, perjalanan itu memiliki tantangan dan keyakinannya sendiri. Itu membentuk mereka sebagai umat pilihan yang diarahkan terutama kepada Tuhan. Klien dalam pastoral care dan counseling juga menghadapi serangkaian tantangan dan keyakinan. Dengan berhubungan dengan cinta Tuhan, klien dibantu dalam membuat pilihan cinta untuk mereka. Cinta diri, harga diri yang berkembang itu sendiri merupakan pengalaman yang membebaskan. Dari pengalaman renungan kita, bangsa Israel yang jalan keluar dari Mesir lewat semenanjung Sinai, hinggalah mereka masuk ke dalam tanah suci di mana madu dan susu mengalir. Walaupun banyak rintangan, tantangan, tapi Tuhan ada di situ membantu mereka, memberi harapan kepada mereka. Dan mereka juga dapat tenaga, dapat kekuatan untuk berkembang dan mengeluarkan dari situasi itu. Dari pendek kata, singkatnya kita boleh katakan pastoral caregiving dan counseling itu adalah seperti sejenis keluaran untuk membantu orang keluar. Dalam konteks kita menggunakan doktrin, amalan, kepercayaan, agama dan juga spiritualitas kita, bergabung dengan psikososial dan juga psikoterapi, kita dapat membantu orang modern keluar dari penindasan. Prosesnya kita melihat lain sebelum, waktu itu, selama dan setelah proses pastoral care dan counseling memberikan petunjuk tentang apa proses itu. Ini adalah proses pembebasan berdasarkan pelayanan Yesus. Jika peristiwa keluaran berfungsi sebagai paradigma yang memadai untuk membingkai proses counseling, motif keluaran yang sama menemukan pemenuhannya dalam diri Yesus sebagai keluaran baru. Dialah yang diutus oleh Tuhan untuk hidup seperti kita dan kemudian kembali kepada Tuhan. Dialah yang mengumpulkan kita dengan dirinya untuk membuat identifikasi kita
kesatuan kita dengan Tuhan menjadi sempurna. Pelayanan Yesus memampukan orang untuk hidup dalam kebebasan Roh Allah, untuk hidup baru sebagai umat yang dikuduskan bagi Allah. Mereka yang menerima tantangan iman mendapati diri mereka dikelilingi oleh kasih Allah yang menghibur dan membangunkan. Itu adalah kasih yang secara nyata dialami melalui pelayanan Yesus dan melalui mereka yang memilih untuk menjadi murid-muridnya. Nah, disinilah kita susuli menjadi murid-muridnya. Akhir kata, pastoral care dan counseling adalah satu bentuk pelayanan Yesus di zaman ini. Itu adalah pelayanan sejati kepada anggota komunitas Kristen. Itu mengikuti pengumuman bahwa pemerintahan Allah akan membawa kebebasan bagi mereka yang ditawan, sukacita bagi mereka yang berduka, penglihatan bagi mereka yang buta. Itu dibentuk oleh para konselor Kristen yang mengidentifikasi karya mereka dengan karya Yesus yang telah memanggil orang-orang kepada dirinya sendiri, agar kesengsaraan mereka dapat dihibur dan beban mereka diringankan. Maka dengan ini saya berhenti dulu buat seketika untuk rehat sebentar dan nanti kita akan sambung lagi.